Shalom Bapak-Bapak sekalian, selamat bertemu kembali pada Sekolah Minggu Dewasa Pria Gereja Baptis Indonesia Cibubur. Mari kita berdoa mengawali pelajaran kita kali ini. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, mengucap syukur bila pada kesempatan kali ini Tuhan persatukan kami melalui Sekolah Minggu Dewasa Pria Gereja Baptis Indonesia Cibubur. Berkati kami semua agar meskipun kami hanya bertemu melalui video, melalui WA Group, kiranya Tuhan memberikan anugerah kepada kami semua sehingga kami akan mudah memahami kehendak-Mu di dalam pelajaran kali ini. Kami serahkan sekolah minggu ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak sekalian, sekarang kita sudah sampai kepada pelajaran yang ke-10 Triwulan 4 tahun 2021. Pelajaran 10 diberi judul Peduli terhadap yang tidak dipedulikan. Kita akan belajar topik yang sangat menarik menurut saya di dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang Kristen. Tujuan dari pembelajaran kita pada kali ini adalah bahwa kita semua akan memahami kepedulian Allah terhadap orang-orang yang tidak terpandang, tidak dipedulikan. Yang kedua, kita semua akan memiliki kesadaran untuk bertumbuh, kesadaran yang bertumbuh untuk menghargai mereka yang tidak dipedulikan. Yang ketiga, kita semua akan mulai merencanakan tindakan kasih kepada orang-orang, kepada mereka yang tidak dipedulikan. Perikop yang digunakan sebagai dasar pelajaran ini adalah Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan 12 yang diberi judul atau di bawah judul Gembala-Gembala. Seperti biasa, saya berharap sebelum Bapak-Bapak melanjutkan pelajaran ini, Bapak-Bapak bisa membaca lebih dulu perikop yang tertera di dalam layar, sehingga kita mempunyai bahan untuk nanti merespon apa yang kita pelajari bersama pada pelajaran kali ini. Bapak-bapak sekalian, Allah mengasihi semua umat manusia tanpa melihat status sosialnya. Semua umat manusia setara di hadapan Allah, yaitu manusia berdosa yang memerlukan anugerahnya sehingga menjadi manusia berdaya sebagai buah dari telah dimerdekakannya manusia itu dari perbudakan dosa. Topik pelajaran kita sekarang adalah mengenai berita sukacita tentang kelahiran Kristus, Sang Juru Selamat di Bethlehem, yang disampaikan para malaikat secara khusus kepada para gembala. Gembala adalah kelompok orang yang pada zaman itu dianggap sebagai orang yang berstrata rendah. Bapak sekalian, topik pertama kita akan membahas masalah realitas sosial yang ada di sekeliling kita. Kita mengenal dalam kehidupan kita sekarang ini, sengaja atau tidak, pasti ada strata sosial. Strata sosial yang ada pada era sekarang ini sudah muncul sejak zaman abad awal kehidupan manusia. Strata sosial terjadi karena adanya rasa egois, diskriminatif, saling mengalahkan, dan lain sebagainya. Semua di atas terjadi karena dipengaruhi oleh dosa manusia. Akhirnya kita mengenal istilah kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah sekarang ini. Dari kenyataan itu,
apa yang disebut atau ditulis di dalam Mazmur 82 ayat 3 menjadi nyata, yaitu bahwa di dalam kehidupan ini ada orang-orang yang telah berdaya dan ada orang-orang yang terperdaya. Strata sosial atau kelas sosial ini menjadi penjara kehidupan masa lampau hingga pada masa modern ini. Sulit membicarakan kehidupan manusia tanpa mengaitkannya dengan stempel strata sosial tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa kita sadari, itu sudah mengendap sangat dalam di dalam hati, dalam pikiran setiap manusia. Gambaran kecil, gambaran mini, namun nyata dalam kehidupan sekarang ini nampak dalam pembagian kelas di rumah sakit misalnya. Ada sebutan VVIP, ada VIP, ada orang biasa. Naik kereta api ada kelas bisnis, eksekutif, kelas biasa ekonomi. Kita mengesampingkan apa tujuannya, tetapi itu adalah wujud nyata dari strata sosial yang sudah sejak zaman dulu hidup di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, di dalam berita Natal, entah kita pernah memperhatikan atau tidak, Allah menjungkir balikkan tatanan yang dibuat oleh manusia tentang kelas-kelas sosial di atas. Allah memperlakukan manusia bukan berdasarkan kelas atau status sosialnya. Karena di depan mata Allah, di depan mata Tuhan, orang itu adalah sama dan setara. Sangat kontradiktif. Kita tanpa kita sadari kadang-kadang kita masuk ke dalam dunia strata sosial itu, minimal di dalam pola pikiran kita. Tetapi Tuhan menunjukkan kepada kita untuk kita bisa belajar menghilangkan strata sosial di dalam kehidupan kita. Sehingga melihat kenyataan seperti yang saya ungkapkan di depan, di hadapan Allah status sosial apapun tidak menjadi penghalang orang mengalami anugerah Tuhan. Status sosial yang tinggi di masyarakat juga tidak membuat seseorang menjadi istimewa di hadapan Tuhan. Enggak seperti kita. Kalau merasa orang itu berperan besar di dalam kehidupan kita, secara apapun, secara ekonomi, secara finansial, secara kekeluargaan dan sebagainya, kita akan memandang seseorang itu menjadi luar biasa dan mengesampingkan orang-orang lain yang menurut dirinya tidak mempunyai peran apa-apa di dalam kehidupannya. Secara tidak sadar, memang kita akan bisa terbawa arus masalah strata sosial ini dalam kehidupan sehari-hari. Hanya saja berbeda dengan apa yang kenyataan yang akan kita pelajari, bahwa di mata Tuhan tidak ada yang istimewa berdasarkan strata sosial. Berbeda dengan apa yang kita alami. Sehingga kalau kita perhatikan di dalam kehidupan Yesus, kita pelan-pelan harusnya mulai menyadari bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang akan menjadi juru selamat dunia. Kenapa dia hanya lahir ke dunia melalui orang yang sangat sederhana, Yusuf dan Maria? Kenapa tidak melalui seorang putri raja misalnya? Yesus dilahir di tempat yang dipandang hina oleh banyak orang, di kandang domba. Kenapa tidak di rumah sakit? Ya mungkin belum ada pada saat itu, tetapi kenapa tidak di tempat yang jauh lebih layak bagi kelahiran seorang juru selamat? Berita bahwa Yesus telah lahir disampaikan kepada para gembala, kelompok yang dipandang rendah. Kenapa tidak kepada
para pangeran kerajaan-kerajaan pada saat itu? Kenapa bukan kepada orang-orang terpandang, para alim ulama misalnya pada saat itu, yang pasti punya pengaruh besar kepada kehidupan masyarakat di sekelilingnya. Berita kelahiran Yesus diberitahukan juga kepada orang asing, bukan hanya umat pilihan Allah seperti bangsa Yahudi. Kita tahu kelahiran Yesus juga diberitahukan kepada orang Majus dari timur. Jadi dari kenyataan ini kita bisa melihat bahwa sekali lagi Tuhan tidak memandang status sosial. Realitas sosial seperti apapun tidak menjadi penghambat orang mengalami kasih karunia Tuhan, sebab Tuhan mengasihi semua orang dan semua orang memerlukan kasih karunia-Nya. Tuhan memandang semua orang adalah penting dan berharga. Maka kelahiran Yesus adalah kabar baik bagi semua umat manusia. Ini pelajaran bagi kita bahwa mari kita mulai melakukan perubahan pola pikir yang selama ini kita alami dalam kehidupan kita. Kita jangan hanya memandang kepada orang-orang yang menurut kita penting di dalam kehidupan kita, mengangkat derajat kita, mengangkat ekonomi keluarga kita, mengangkat atau menyelamatkan dari sisi apapun keluarga. Tapi siapapun kita, apapun keberadaan kita, mari kita mulai berpikir bahwa di bawah kita atau orang lain masih banyak sekali orang yang lebih kurang beruntung, kalau boleh saya katakan. Ini strata sosial lagi yang kurang beruntung dibanding kita. Pandangan Allah yang mengasihi semua umat manusia tanpa memandang status sosial mulai kita terapkan. Jangan hanya memandang ke atas, tapi mulailah memandang ke bawah. Siapapun kita, apapun keberadaan kita mulai saat ini. Bagian yang kedua berbicara masalah siapa sebenarnya para gembala itu. Sudah disebutkan di depan tadi, pada zaman itu gembala adalah kelompok orang yang dipandang dengan sebelah mata karena dianggap hina, tidak berpendidikan, stratanya rendah pokoknya. Karena pekerjaannya dia bisa tidur di mana saja dan beratapkan langit. Dalam masyarakat mereka adalah orang-orang yang dipandang tidak memiliki pengaruh, ada namun dianggap tidak ada. Namun kala itu berita Natal malah disampaikan kepada mereka. Keberadaan gembala itu justru dipercaya Tuhan, dipakai Tuhan untuk menjadi pemberita kelahiran Yesus Kristus. Luar biasa bukan? Orang yang dipandang dengan sebelah mata oleh orang lain malah dipakai, dipilih Tuhan untuk memberitakan mengenai kelahiran Yesus Kristus, kelahiran juru selamat dunia. Kalau digambarkan pada keadaan sekarang, para gembala itu adalah kaum yang terpinggirkan, papa, lemah, dan tak berdaya. Kepedulian Allah kepada para gembala bukankah semestinya menggugah kita untuk juga menjadi peduli kepada orang-orang lain, terutama kepada mereka yang belum berdaya, yang masih terperdaya menurut Mazmur yang kita sebut di depan tadi, Mazmur 82 ayat 3. Ketika kita
fokus kepada diri sendiri, kita bisa dianggap sebagai hidup dengan mentalitas berkekurangan. Namun ketika peduli dan rela berbagi berkat, maksud saya peduli dan rela berbagi berkat kepada orang lain, kita akan dianggap atau dinilai sebagai orang yang bersyukur atas kasih karunia Tuhan. Melihat diri sebagai orang yang berkelimpahan berkat. Pernahkah kita berpikir sampai ke sana? Bahwa keadaan apapun yang ada kita alami pada saat ini, kita harus mulai berpikir, mempunyai pikiran sebagai orang yang berkelimpahan berkat. Atau jangan sampai maksud saya, kita berpikir seperti yang disebutkan sebagai orang yang papa, lemah, tak berdaya, nggak mampu. Padahal berkat Tuhan kita terima setiap hari, keadaan apapun yang kita alami sekarang ini. Dari apa yang kita pelajari sebagai dari para gembala ini adalah saya membayangkan bahwa kita sebetulnya sebagai bagian dari orang yang sudah diberkati Tuhan. Jangan memiliki lagi mentalitas berkekurangan, meskipun gajinya kecil, meskipun gajinya hanya cukup untuk keluarga sendiri, meskipun gajinya hanya atau penghasilannya, keuangannya cukup untuk 1 bulan. Tetapi mentalitas berkekurangan ini harus kita kikis di dalam kehidupan kita, sehingga kita akan menjadi orang yang merasa berkelimpahan berkat dari Tuhan. Dan orang yang merasa berkelimpahan berkat dari Tuhan ini pasti akan memiliki sifat, memiliki kemampuan untuk berpikir bahwa saya tidak orang yang dianggap sebagai gembala pada pelajaran kali ini. Bapak-bapak sekalian, bagian yang terakhir, bagian yang ketiga, hidup dalam anugerah, yaitu belajar dari para gembala yang sudah kita pelajari sejak awal tadi. Pada para gembala yang mendapat kabar kesukaan tentang kelahiran Yesus Kristus, memperhatikan dengan cermat berita yang disampaikan malaikat kepada mereka. Mereka menyambut kabar gembira tersebut dan segera meninggalkan tanah penggembalaannya dan pergi ke Bethlehem menjumpai Maria dan Yusuf, seperti yang diberitakan kepada mereka melalui malaikat-malaikat bala tentara surga itu. Mereka pun memberitakan apa yang mereka dengar kepada Maria dan Yusuf serta semua orang yang mereka jumpai, bahwa telah lahir Yesus Sang Juru Selamat. Bapak nanti bisa melihat pasal 2 Lukas ayat 17 dan 18. Realitas sosial, status sosial yang kita pelajari di depan tadi, di sekitar kita, sesungguhnya adalah panggilan agar kita hidup dan menghidupi anugerah Tuhan dengan mengalirkannya kepada orang lain. Maksudnya adalah bahwa melihat realitas yang kita bicarakan di depan tadi, itu adalah panggilan kepada kita, siapapun kita, apapun keberadaan kita, untuk kita bisa hidup dan menghidupi anugerah Tuhan dengan mengalirkannya kepada orang lain. Dalam hal ini ada berbagai sikap yang mungkin dapat kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Pertama adalah sikap tidak peduli. Karena aku masih juga berkekurangan, kenapa saya harus membantu? Kita lupa atas anugerah-anugerah yang Tuhan sudah limpahkan kepada kita,
sehingga kita masih diberi kesempatan untuk hidup sampai sekarang ini. Sikap pelit, Bapak tahu sendiri artinya. Yang ketiga, sikap bermurah hati. Sikap yang kita pelajari dari apa yang sudah Tuhan lakukan kepada orang-orang penggembala yang sudah Tuhan pakai untuk memberitakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Sikap ini itu adalah tergantung kepada bagaimana cara pandang kita kepada diri kita sendiri, bagaimana kesan kita terhadap diri kita sendiri. Kalau kita memandang diri kita sebagai orang yang belum berdaya, penghasilan saya masih kecil, saya belum layak membantu orang, maka akan muncul hal-hal dari pola pikir itu, bahwa kita tidak mungkin merasa mampu untuk membantu orang lain, karena kita masih memandang diri kita masih belum mampu. Sikap pelit juga bisa muncul dalam kehidupan kita. Saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut. Bapak-bapak lebih tahu apa yang dimaksud dengan pelit. Dan saya yakin tidak ada di antara kita yang dibilang sebagai orang pelit. Sikap bermurah hati. Ini yang kemungkinan besar sudah bapak-bapak lakukan, yang saya tidak bisa menilainya. Pasti Tuhan bisa menilai kita semua dengan apa yang sudah kita lakukan di dunia ini untuk orang lain. Apakah harus menyediakan harta benda, uang, dan sebagainya untuk membantu orang lain? Itu nanti kita akan bahas di kesempatan yang lain. Kembali kepada kehidupan para gembala. Para gembala menerima anugerah Tuhan dan mereka menghidupi anugerah tersebut. Apa artinya menghidupi di sini? Maka dia segera bertindak, segera bergegas membagi anugerah yang sudah mereka dapatkan kepada orang lain. Para gembala memang hanya memiliki kabar baik tentang kelahiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus, maka itulah yang diberikan kepada orang lain, sukacita yang mereka dapatkan dari para malaikat disebarluaskan kepada orang-orang yang dia jumpai di perjalanan dari ladang penggembalaan sampai ke Bethlehem. Mungkin kita bisa membayangkan bahwa selama perjalanan itu mereka mengungkapkan rasa sukanya itu dengan mungkin membuat yel-yel, mungkin membuat menceritakan mengenai apa yang dia alami. Dijumpai malaikat itu bukan satu hal yang biasa saja dalam kehidupan mereka, dan dia pasti akan bercerita ke banyak orang. Aku tadi dijumpai oleh malaikat bala tentara surga yang mengatakan bahwa Sang Juru Selamat telah lahir di Bethlehem. Itu yang mereka punya dan itu yang mereka bagikan. Pada diri kita, hidup dalam anugerah berarti kita membagi apa yang kita miliki kepada orang lain yang membutuhkan. Seperti saya ungkapkan di depan, bisa berupa harta benda, tapi juga bisa berupa berita bahwa saya sudah selamat loh, karena Yesus Kristus menyelamatkan kita. Biar kita tidak dianggap sebagai orang yang egois, maka berita keselamatan melalui Yesus Kristus ini bisa kita sebarluaskan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada anggota keluarga yang belum sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, atau bahkan sama sekali belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Menghidupi anugerah Allah di dalam kehidupan kita sekarang adalah mencoba
bertindak seperti apa yang dilakukan oleh gembala itu, mengabarkan kabar baik, bertindak berdasarkan apa yang kita miliki. Kalau kita diberi kelebihan, bahkan tidak perlu berkelebihan, tetapi kita diajarkan untuk memiliki semangat mengasihi orang lain, khususnya orang-orang yang masih memerlukan bantuan kita. Itu Bapak-Bapak sekalian, tiga hal yang dapat kita pelajari di dalam pelajaran 10 ini berkaitan dengan berita sukacita yang disampaikan Tuhan kepada para gembala melalui para malaikat dan tentara dari surga. Sebagai penutup, Natal adalah pernyataan kasih Allah. Pernyataan kasih Allah kepada setiap umat manusia. Ia murah hati dan bermurah hati kepada semua orang. Pesan itu juga yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Lukas pasal 6 ayat 36. Peduli kepada orang lain, terutama mereka yang terpinggirkan, terperdaya, adalah salah satu bukti bahwa kita telah melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang diberi hak untuk memanggil Bapa kepada Tuhan kita. Sebagai penerapan, Bapak-Bapak sekalian, mungkin nanti bisa didiskusikan di WA grup kita, mengapa Allah menunjukkan kasih dan kepedulian kepada para gembala pada malam Yesus dilahirkan? Mungkin Bapak-Bapak bisa memberikan gambaran dari membaca Alkitab, dari membaca mungkin pendapat-pendapat para ahli Alkitab, kita bisa mengetahui mengapa Allah menunjukkan kasih dan kepedulian kepada para gembala itu. Yang kedua, dari tiga sikap yang kita bahas tadi, tidak peduli, pelit, dan bermurah hati, apakah bapak-bapak atau kita sudah termasuk ke dalam golongan yang bermurah hati? Saya berharap kita sudah sampai ke sana. Meskipun keberadaan kita atau kita merasa bahwa keberadaan kita belum sebaik yang kita bayangkan. Gaji kita masih terbatas, keuangan kita terbatas, tapi sikap bermurah hati itu tetap kita miliki sesuai dengan ajaran Allah. Demikian Bapak-Bapak sekalian, pelajaran kita pada kali ini kiranya dapat kita tangkap apa yang menjadi pesan Tuhan dalam pelajaran ini, sehingga iman kita akan semakin bertumbuh. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati, dan mari kita tutup pelajaran ini dengan berdoa bersama. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas waktu yang singkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami untuk kami belajar bersama mengenai kasih Tuhan kepada seluruh umat manusia, yang mengajari kepada kami untuk kami juga mempunyai sifat mengasihi kepada orang-orang yang masih terperdaya. Hilangkan di dalam hidup kami sikap kami yang memandang diri kami tidak mampu untuk mengasihi orang lain. Tapi besarkanlah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mampu memandang orang lain sebagai orang-orang yang perlu ditolong sesuai dengan kemampuan yang kami miliki. Bapa di surga, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak-Bapak sekalian, sampai ketemu di pelajaran yang ke-11. Tuhan memberkati.